Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, masih berjumpa kembali dengan channel Al-Hikmah Nur Alif. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kenikmatan, kesejahteraan, dan ketenangan dalam bimbingan agama Islam, dan semoga kita semua mendapatkan ridho dan rahmat Allah di setiap perjalanan hidup kita. Karena dengan ridho Allah lah segala sesuatu itu akan mudah kita jalani. Dengan ridho Allah kita bisa ikhlas dalam menjalani apapun peranan kita di dunia ini. Di tengah bencana dan pandemi COVID untuk tahun ini, memang ujian kita semua cukup berat. Di satu sisi kita ingin supaya kehidupan kita ini berjalan normal, namun di satu sisi yang lain kita juga dibatasi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang kadang-kadang kita tidak bisa mengelaknya. Itu semua untuk kebaikan kita semua. Namun lebih daripada itu, aturan-aturan Allah lah yang harus kita jalani di atas segalanya. Maka aturan-aturan yang dibuat oleh manusia dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, selayaknya kita sinkronkan dengan tetap mengedepankan aturan-aturan Allah. Di mana pada musim-musim seperti ini, bala bencana ada di mana-mana, di darat maupun di lautan dan di udara, yang intinya bahwa keadaan saat ini sangat mencekam. Dikatakan mencekam karena di mana-mana banyak terjadi bencana alam, apakah itu gempa bumi, angin topan, puting beliung, maupun tanah longsor. Manusia hanya berikhtiar, manusia hanya berusaha. Tetap keputusan ini
Kita selamat atau tidak itu tergantung dari Allah. Yang penting kita sebagai manusia berusaha secara maksimal. Untuk video kali ini channel Al-Hikmah Nur Alif akan men-share sebuah amalan yang masih dinukil di satu kitab hikmah, ijazah dari Kiai Muhsin Nur Hadi Al-Hajj Al-Maghfurlah. Di kitab ini kita akan men-share sebuah amalan selamat saking bahayane laut. Di amalan ini kita berikhtiar semoga dengan wasilah asma yang tertulis, insya Allah kita diberikan keselamatan oleh Allah. Seperti diterangkan di kitab ini, wa qalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Khasiatipun menika ayat nalika di ukir dateng papan kayu jati lajeng dipaku dateng perahu bagian ngajeng, mongko insya Allah diparingi selamat saking ponco bojo laut. Jadi maksudnya kalau kita menulis asma dari waqalar gabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, ditulis di papan kayu dan ditempelkan di kapal, insya Allah akan diberikan keselamatan dari bencana laut. Ini untuk asma yang ditulis di kapal, atau asma ini juga bisa ditulis kemudian dibawa. Menurut salah satu pemujiz pengijazah yang lain bahwa setiap kalimat ayat Allah itu mempunyai khodam malaikatul huruf, dan khodam malaikatul huruf itu menjaga ayat-ayat Allah. Jika kita menulis sesuatu ayat-ayat Allah yang mempunyai khawas, mempunyai keistimewaan tertentu, otomatis orang yang membawa tulisan tersebut dengan sarana wasilah kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada ayat tersebut, yang ayat tersebut dijaga oleh khodam malaikatul huruf, insya Allah orang yang membawa tulisan itu pun akan diselamatkan oleh Allah. Dan untuk khasiat dari waqalar kabu fiha bismillahi majriha mursaha ini, selain ditulis di dalam bentuk material, materi, kita bisa penulisnya juga di kertas. Menulisnya di kertas kemudian kita bawa, dan ketika kita berpergian dengan niat kita meminta keselamatan kepada Allah, kita memohon keselamatan dengan membaca sholawat. Jadi dari
sisi batiniah kita juga bersolawat. Di dalam keterangan yang lain ketika memakai asma ini kita membaca solawat. Lebih khusus lagi yaitu solawat nurdat. Solawat nurdat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nurizati wasirisari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Nah, ketika kita membawa azimat asma aqalar gabu fiha ini, kita disarankan untuk sambil membaca sholawat nurdat. Dan ketika dalam perjalanan, khususnya perjalanan yang memakai transportasi laut, kita banyak-banyak membaca sholawat. Dan amalan ini, azimat ini tidak hanya untuk dalam transportasi laut, di transportasi udara maupun darat, insya Allah asma ini bisa kita amalkan. Caranya dengan kita menulis di kertas, kemudian kita bacakan sholawat nurdat. Dan ketika kita dalam perjalanan, jangan lupa kita membaca doa-doa keselamatan dalam perjalanan seperti masyhur dalam kitab-kitab para ulama. Ketika berpergian, kita membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita membaca solawat, bisa solawat apa saja. Yang paling pendek kita bisa membaca solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita baca dalam hati sampai kita di tujuan, insya Allah dengan sarana wasilah tersebut, selain kita meminta pertolongan kepada Allah, tidak terasa kita juga bersolawat dan juga berzikir. Otomatis kita mendapatkan dua keuntungan, keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Karena orang yang membaca sholawat, insya Allah pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan macam-macam dari keselamatan itu banyak macamnya, dan banyak variasi dari Allah menunjukkan keselamatan itu. Demikian video share kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel Al-Hikmah Nur Alif untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.